Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prudence Aprilia Seva. Saya mahasiswi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Video ini akan berisi mengenai pandangan atau pendapat saya terhadap wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah diketahui, Ketua MPR Bambang Susatyo pada sidang tahunan MPR 16 Agustus 2021 lalu menggaungkan adanya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menambah wewenang MPR untuk menentukan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. PPHN ini dibutuhkan untuk pedoman penyelenggaraan negara yang harapannya agar Indonesia tidak berubah haluan setiap pergantian presiden dan wakil presiden. Keberadaan PPHN yang bersifat arahan dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional, baik dalam bentuk rencana jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah. PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis. Dengan PPHN, maka rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan, tidak terbatas oleh priorisasi pemerintah yang bersifat elektoral. Bambang Susatyo mengatakan bahwa amandemen terbatas ini bertujuan untuk penentuan pokok-pokok haluan negara atau PPHN saja dan tidak akan melebar ke pembahasan lain karena amandemen ini merujuk pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan hanya dilakukan untuk pasal-pasal yang diajukan saja. Sebelumnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, serta eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Menurut saya sendiri, saya kurang setuju untuk diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 karena beberapa hal, yaitu yang pertama, amandemen ini masih belum terlalu mendesak untuk dilaksanakan karena permasalahan lain yang jauh lebih mendesak seperti pandemi COVID-19 yang masih belum selesai dengan dampak-dampaknya seperti dampak ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian banyak pihak yang kontra dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Yang kedua, meskipun Ketua MPR menyatakan jika amandemen ini hanya akan menentukan PPHN saja, tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa hal tersebut akan berjalan secara semestinya. Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan isu-isu yang beredar bahwa ada rencana perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa pernah ada suatu kasus di Argentina di mana Presiden Argentina sendiri mengubah Undang-Undang Dasar untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode. Tetapi hal tersebut malah menyebabkan kekacauan hingga pada akhirnya Undang-Undang Dasar tersebut dikembalikan seperti semula. Nah, dikhawatirkan di Indonesia akan terjadi kekacauan tersebut sehingga memundurkan proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi Lucius Carus mengamati gerak-gerik Ketua MPR Bambang Susatyo yang sangat berambisi untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Padahal fraksi Golkar yang menjadi fraksi asal Bambang Susatyo tersebut menolak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pendapat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembicaraan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.